Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Satya di channel Japar Cerios. Di episode kali ini saya menerima email dari seorang cewek, sebut saja namanya Indah. Jadi Indah ini seorang karyawati bank swasta terkenal. Nah, jadi Indah ini ceritanya Indah ini merantau dari daerah Tasik gitu kan, tempat tinggal dia Tasik, dia kerja di Jakarta karena Indah ini keterima kerjanya di Jakarta di salah satu bank swasta terkenal. Jadi kejadian ini tuh dialami Indah pada tahun 2016. Jadi Indah pertama kali berangkat ke Jakarta itu untuk interview. Dia keterima dan ditempatkan di daerah Jakarta Timur gitu kan. Nah, jadi sebelum dia masuk kerja, Indah itu persiapan dulu. Jadi dia nyari kos-kosan yang agak dekat lah dengan kantornya itu. Di kos-kosan cukup bagus lah, cukup enak lah gitu ya. Jadi ada AC, ada kamar mandi dalam, kasur udah ada, lemari udah ada, jadi dia tinggal bawa baju aja ke sini. Ceritanya dia pindahan lah dari Tasik ini, dibantu oleh keluarganya kan, bawa barang gitu kan, baju, terus ya mungkin perlengkapan dia untuk kerja lah gitu kan ya. Jadi malam pertama itu orang tuanya tidur di kosannya Indah ini gitu kan. Besoknya mereka pagi-pagi pulang. Nah, Indah ini persiapan, jadi 2 hari kemudian tuh Indah bakal pertama dia masuk kerja 2 hari kemudian tuh. Nah, jadi untuk ya mungkin pengen tahu lebih kenal daerah yang dia tinggalin lah gitu kan ya, mungkin dia pengen tahu untuk cari makan kemana gitu kan. Terus kalau misalkan ini berangkat kerja tuh pakai angkutannya kemana, dia harus kemana dulu gitu kan. Akhirnya dia jalan-jalan lah sore, dia sendiri jalan-jalan. Oh, di sini katanya tempat untuk dia makan ada, terus di sana ada ya warung kebutuhan sehari-hari. Nah, dia pulang tuh sebelum maghrib dia pulang. Nah, pas dia masuk ke kosan tuh, di kosannya itu sebenarnya kosan tuh satu rumah besar hanya dibagi 2 tingkat gitu, Jadi yang di tingkat atas itu yang kamar mandinya di dalam, yang tingkat bawah jadi seperti ada ya, jadi tingkat atas itu hanya kamar dan ada kamar mandi dalam. Nanti yang di bawahnya ini ada 4 kamar itu ada seperti pavilion lah, jadi ada ruang tamunya gitu kan. Jadi Indah tuh dia ngekos di tingkat kedua. Nah, si tangga menuju ke tingkat 2 itu jadi begini, terus dia naik begini. Nah, akhirnya pas dia naik ke atas itu dia lihat samar-samar kok kayak ada, kan kalau misalnya tangga itu kan di sini ada tembok ya, jadi ada bayangan kalau misalnya dari atas itu, kalau misalnya ada orang tuh ada bayangannya gitu. Dilihat begini tuh, jadi si bayangan tuh seperti bayangan orang pakai jubah gitu, jadi gede tapi nggak berbentuk, jadi cuma blek gitu aja gitu. Dia kaget, apa tadi gitu. Terus dia naik ke atas tapi nggak ada siapa-siapa. Terus akhirnya dia bingung sambil takut juga mungkinnya, kayak ini apa nih. Akhirnya dia masuk kamar aja, kunci kamarnya. Nah, pas malam harinya kan Indah sambil nonton TV, dia sambil main handphone. Terus dia lihat gini, kan kalau di kawasan tuh ada kaca yang kecil lah gitu ya, kaca yang bisa dibuka, sama ada kaca kecil di atas itu yang kayak ventilasi di atas gitu kan. Nah, pas dia ke atas ke ventilasi itu kayak ada sekelibat, nggak tahu bayangan, katanya nggak tahu apa lah, pokoknya dia hitam gitu, set lewat gitu kan. Nah, dia kaget juga. Akhirnya si Indah diem aja, kayaknya daripada dia mikirin yang macam-macam kan, dia takut karena di kosan itu yang tinggal hanya 4 orang, 2 di bawah, dua di bawah, 2 di atas. Indah sama yang di paling ujung sana, tuh ya karyawan yang ya orang yang kerja juga, cuman dia kerjanya malam gitu. Jadi mungkin kerja di pabrik atau gimana, cuman dia malam, kerjanya itu malam. Jadi pasti pulang itu subuh, kalau nggak pagi-pagi, berangkatnya pasti sore. Jadi pas malam hari itu Indah mungkin di kos itu di atas cuma sendiri dia. Jadi yang 2 itu di bawah, kan biasanya kalau yang di bawah tuh ada
pasangan keluarga lah gitu ya, jadi mereka jarang keluar. Akhirnya Indah bilang katanya daripada mikirin yang macam-macam dia takut, akhirnya dia tidur. Nah pas lagi tidur itu mungkin kurang lebihnya mungkin tengah malam atau mungkin mau jam 1 gitu kata Indah. Karena dia nggak tahu jam berapa, tapi ini sudah hening, udah gak kedengeran orang yang ngobrol di depan rumah, yang atau udah gak kedengeran itu, udah malam lah istilahnya. Si kakinya itu seperti ada yang megang gitu kan, kayak kok kaki saya ada yang megang gitu, ini apa dia cuman perasaan dia atau gimana gitu kan. Terus akhirnya dia kaget, dia begini, si selimutnya dibuka sama dia, pas dia lihat gak ada apa-apa. Terus dia lihat ke bawah tempat tidur kan, pas lihatnya takutnya mungkin Indah kira ini apa itu ular atau misalkan itu ya apalah, mungkin kecoa atau apa, tapi dia kira kayak yang ngegerayang gitu, yang gitu. Dan si yang menggerayang itu kerasa kasar gitu, jadi kayak ada bulu tapi kasar. Nah, dia diam sebentar, terus dia masih ngantuk, dia tidur lagi. Nah pagi-paginya seperti biasalah dia bangun pagi, terus cari sarapan. Nah dia nyiapin baju untuk besok, terus nyiapin ya segala rupa lah, kalau cewek kan begitu kan ya, siapin dulu. Pas jam 10 pagi tuh yang teman kosan dia yang di ujung itu pulang. Nah akhirnya Indah ketemulah sama teman kosan yang ada di ujung itu kan. Terus dia bilang, Mbak katanya, Mbak kalau di sini katanya suka ada yang apa sih, jalan-jalan ke atas gitu, mungkin yang penjaga kosannya atau gimana. Enggak katanya, nggak ada, karena kosan kita kan yang punya kan nggak di sini, kata dia bilang. Jadi yang punya itu hanya datang kalau misalnya dia mau ngebersihin toren, terus ngecek air gitu kan, ngecek si jet pumpnya gitu kan, takutnya rusak gitu. Terus Indah kan, kenapa gitu katanya, Dek, kata si Mai. Enggak katanya, tadi malam tuh aku kayak ngelihat ada bayangan orang yang lewat katanya gitu kan. Terus si Mai dia cuma ketawa aja, udah nggak usah dipikirin katanya, itu mah biasalah katanya, penghuni sini katanya, dia bilang gitu. Sini tuh makin bingung katanya, penghuni sini gimana sih katanya, kan di sini kan cuma berdua gitu kan ya, apalagi yang di bawah kan jarang ke atas gitu. Akhirnya ya udah Mbak katanya, aku mau siapin baju katanya. Ya udah. Nah pas waktu malam sekitar jam 9, jam setengah 10 lah gitu kan, Indah udah siap-siap mau tidur. Dia matiin lampu, ya dia kucuk-kucuk pintu, matiin lampu, siap tidur, dia sambil main handphone gitu kan. Nah sambil main handphone, taunya dia ketiduran, nah akhirnya ketiduran. Nah pas malam itu si Indah itu ngerasa si badan itu kayak ada yang ini katanya, jadi ada kayak ketindihan gitu, jadi kayak yang dadanya tuh sesak gitu kan, ngerasa seperti ada yang nindih dia gitu, ada yang nindih ya apa sih, kayak badannya kayak ketindihan berat gitu kan. Biasanya dia pengen berontak, cuman tangan si Indah ini ya kayaknya Indah ini pengen berontak gitu kayaknya, jadi pengen dilepasin gitu kan. Cuman tangannya itu kayak ada orang megang gitu kan, kayak orang megang, jadi susah banget, kayak keras gitu kan. Terus daerah-daerah sensitif Indah itu seperti digerayangin, dipegang-pegang gitu. Indah tuh mau teriak, cuman nggak bisa dia. Nggak tahu kenapa aja nggak bisa teriak. Akhirnya dia itu kan masih dalam keadaan setengah sadar, dia setengah tidur gitu kan. Jadi belum sepenuhnya dia sadar. Pas si Indah ini bisa ngebuka mata gitu kan, jadi pas dia paksain untuk ngebuka mata, pas dia lihat begini ke atas itu, jadi di atas tubuh si Indah ini, jadi kayak sosok hitam, jadi bertaring ke sini, matanya merah, katanya taringnya panjang, segini lah kayak taring itu. Terus di badan itu penuh bulu semua, terus dia lagi megangin tangan Indah begini kan. Dan si sosok itu berusaha untuk memperkosa si Indah gitu. Akhirnya Indah dia berteriak, dan dia ngelawan sekuat tenaga dia, akhirnya bisa lepas gitu si Indah tuh. Dia akhirnya duduk gini, si makhluk tadi yang ada di atas Indah itu tiba-tiba menghilang gitu kan. Terus si Indah lihat gitu kan, jadi
di lantainya itu seperti ada tapak kaki, tapi hitam. Tapak itu nggak tahu dia bekas apa, tapak kaki hitam, dan dia besar, tapak kakinya besar begini. Di situ Indah akhirnya nangis dan dia nggak bisa tidur lagi sampai pagi tuh. Dia nggak bisa tidur. Terus dia mau minta tolong ke siapa, karena dia tahu di yang teman dia yang Simbamba itu kan nggak ada pasti kan. Akhirnya dia diem gitu kan, dia nahan tidur sampai subuh. Nah pas waktu azan subuh mungkin setengah 4 itu kan, akhirnya dia ngerasa kayak agak tenang, mungkin dengar suara azan itu kan. Akhirnya dia diam, dia tidur tapi sambil duduk gitu kan, dia bawa selimut, dia tidur. Cuman nggak, kalau kita kan tidur kan baring gitu ya, dia sambil kayak duduk ini, nah kayak gini sampai pagi. Nah akhirnya dia bangun setengah 6, dia siap-siap mandi segala macam, berangkat kerja lah akhirnya ya, karena dia kan hari pertama kerja Indah hari itu tuh. Dia berangkat kerja, dan konsentrasi Indah pas di kantor itu kacau banget katanya. Jadi dia masih kepikiran kejadian semalam. Jadi kan Indah tuh kerja sebagai teller bank gitu kan. Terus temannya Indah ini negur Indah gitu kan, negur Indah, katanya ini kan hari kamu pertama kerja, kok kayaknya kamu nggak fokus, terus kamu kayak acak-acakan banget. Iya katanya. Nah akhirnya Indah ceritain lah sama temannya tadi kejadian yang dia alamin tadi kan, jadi begini. Terus akhirnya kami bilang, aduh katanya ngeri juga ya. Terus si temannya ini nawarin, kalau gitu mah kamu tinggal sama aku aja katanya, kita bareng katanya gitu kan. Temennya ini rumahnya dekat sini, jadi nanti dia izin dulu sama orang tuanya, karena mungkin kejadian seperti ini, biar Indah tinggal di rumah dia aja. Nah mungkin itu saja cerita yang dikirim oleh Indah dari Tasik. Terima kasih untuk ceritanya. Untuk sahabat Japar yang punya cerita-cerita menyeramkan atau cerita horor yang pernah dialami, bisa kirim ceritanya melalui email di deskripsi di bawah, nanti saya tulisin. Mungkin itu saja ceritanya. Jangan lupa untuk di subscribe, di komen, dan di share agar channel ini dapat terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.